A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah banyak memberikan kita berbagai macam nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih dipertemukan bersama di dalam sebuah kajian keislaman setelah melaksanakan kewajiban sebagai seorang mukmin dan muslim sejati, melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan bertafaqquh fiddin. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini Allah catat di antara amalan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Rasul kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat, perbanyak ibadah. Semoga kita dengan salawat dan ibadah serta sunnah-sunnah yang kita laksanakan, bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga cinta tersebut bisa menaikkan derajat kita. Dengan cinta tersebut bisa menjadikan kita hamba-hamba yang benar-benar mendapatkan syafaat di hari kiamat, dan dengan cinta dan juga dengan sunnah-sunnah tersebut menjadikan kita hamba-hamba yang berhak mendapatkan surga Firdaus, berkumpul bersama para baginda, para nabi dan juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk keberkahan marilah kita buka pengajian kita pada hari ini dengan melafazkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kita akan melanjutkan masih di dalam pembahasan bab solat. Ini pembahasan jenazah ini masuk di dalam pembahasan solat, dikarenakan pembahasan yang dibahas itu aslinya pembahasan tentang solat jenazah. Tetapi karena sebagaimana pada pertemuan sebelumnya sudah kami jelaskan satu paket, ya. Kalau seandainya kita menjelaskan sholat jenazah, maka seharusnya sebelumnya itu juga dijelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kepengurusan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban seorang mukmin terhadap mukmin yang lain apabila sudah meninggal dunia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, pembahasan kita pada sebelumnya membahas tentang hal-hal ataupun apa-apa saja yang mesti kita siapkan ataupun hal-hal yang mesti kita laksanakan, baik itu perbuatan yang wajib ataupun yang sunnah, ketika saudara-saudara kita ataupun keluarga kita menghadapi ihtidar ataupun sakaratul maut. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 4 kewajiban yang mana diwajibkan bagi seorang mukmin apabila saudaranya, keluarganya ataupun kerabatnya meninggal dunia, maka kewajiban ini harus dilaksanakan. Namun sebelumnya, ya, yundabu al-mubadarah fawran ila tajhiz. Ada hal-hal yang mesti disegerakan. Di antaranya adalah pengurusan mayit ini, baik itu memandikannya, yaitu mengkafaninya, mensolatinya, dan juga menguburkannya. Ila ghuslihi wa salati alaihi. Wahazal arba' ajma'al muslimuna ala anha furudul kifayah. Dan ulama sepakat, seluruh umat muslim sepakat bahwasanya pengurusan jenazah khususnya 4 ini adalah bagian dari syariat yang telah diwajibkan dalam bentuk fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kewajiban itu di antara pembagiannya ada wajib berdasarkan dengan orang yang melaksanakan. Itu terbagi 2, yaitu wajibu aini ataupun fardu ain, yang kita kenal dengan fardu ain,
Yang kedua yaitu wajibu al-kafai atau yang kita kenal dengan fardu kifayah. Fardu itu adalah setiap orang itu terkena kewajiban. Jadi ain itu Pak artinya mato. Dalam artian di sini bisa bermakna hakiki dan bermakna majazi. Setiap manusia otomatis pasti memiliki mata, maka diwajibkan baginya untuk melaksanakan ibadah tersebut. Atau ain ini adalah yang sudah ditentukan. Ain itu bisa artinya sudah ditentukan. Maka setiap manusia yang beragama muslim khususnya, maka diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Sebagai contoh, fardu ain itu adalah solat. Maka dak kate yang diberikan kebebasan untuk tidak melaksanakan ibadah solat kecuali wanita dalam keadaan tertentu. Ada disebut dengan fardu kifayah. Bagian kedua dari jenis fardu ataupun wajib adalah apabila sudah dilaksanakan oleh 1-2 orang ataupun kelompok dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah perkumpulan, sebuah desa, RT, RW, maka kewajiban tersebut telah gugur kewajiban kepada orang yang lainnya. Itu disebut dengan fardu kifayah. Nah, hukum 4 yang di dalam syariat membandikan mayit, mengkafani mayit, mensolatkan dan menguburkan masuk dalam kategori hukum fardu kifayah ini. Ya. Wa hadzal arba'a ajmal muslimuna ala annaha furud kifayah tata'allaqu bi jami'il muslimin min ahli al-bulda idza lam yuqim ahad minhum biha ismul jami'. Kalau seandainya tidak melaksanakan seluruhnya, maka apabila sudah dilaksanakan sedikit ataupun sebagian masyarakat, maka gugur kewajibannya. Apabila sudah dilaksanakan, maka apabila tidak ada yang melaksanakan, maka seluruh masyarakat di sekitar saudaranya yang meninggal tersebut akan mendapatkan dosa. Dan ini insya Allah kita bahas, Pak, Bu, mak mano kalau seandainya nemu mayat, tidak diurus. Apakah hal tersebut bentuknya? Kita kan tidak jelas. Apakah muslim ataupun kafir? Mak mano kita ngurus tidak? Karena ngapa ngurusi jenazah ini? Hukumnya fardu kifayah. Tapi jenazah yang kita temukan ini tidak tahu muslim ataupun kafir dan sebagainya. Itu insya Allah akan kita bahas. Akan tetapi yang mesti kita bahas adalah 4 hal ini dulu. Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kami tuliskan, cak biasa, Pak Bu, hal-hal yang penting, hal-hal yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Karena ngapo kalau seandainya tidak ditulis ataupun tidak kasih catatan, zaman kita sekarang bukan cak zaman ulama, Pak Bu. Zaman dulu ulama itu sekali dengar langsung masuk. Nah, sekarang itu kadang mantul. Kata wong masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kebanyakan dari kita masuk kuping kanan mantul. Jadi lewat beda metode. Maka oleh karena itu insya Allah akan kami bantu tuliskan tentang 4 kewajiban ini beserta dengan cara. Dan itu merupakan standar minimal, Pak Bu, dalam pengurusan jenazah. Termasuk akan kami sertakan, ya, insya Allah, penjelasan-penjelasan singkat, mana hal yang bentuknya wajib, mana hal yang bentuknya sunnah, mana hal yang bentuknya khurafat. Maksudnya khurafat sini adalah bukan bagian dari syariat. Contoh memandikan harus menggunakan 7 macam bunga. Kalau tidak pakai 7 macam bunga, tidak akan diinikan. Dan dimandikan harus menggunakan minyak wangi tertentu. Itu bagian dari hal yang tidak disyariatkan. Penting ada minyak wangi, penting ada bunga sider, tidak mesti dengan banyu jeruk purut dengan pandan. Ya, kalau seandainya zaman aman seandainya di Indonesia, oke lah. Di Saudi tidak katik jeruk purut dengan pandan. Mak mano? Begitu juga sebaliknya disunahkan untuk menggunakan sider. Oke, insya Allah kita bahas. Tapi di Indonesia jarang sider atau bidara yang kita kenal itu. Maka gunakan tumbuhan-tumbuhan yang sifatnya bisa memberikan wewangian bagi mayit tersebut. Awalu a'malut tajhiz huwal ghusl. Yang pertama sekali, bapak-bapak, ibu-ibu, yang mesti kita berikan ataupun tajhiz ataupun persiapan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan kepengurusan mayit itu, yang pertama adalah memandikan. Walahu kaifiyatan, dia ada 2 cara, Pak Bu. Cara pertama adalah cara standar minimal, dan ini sudah dianggap sebagai standar yang dibenarkan di dalam syariat. Ada standar yang sifatnya benar plus sempurna di dalam pelaksanaan. Kaifiyatul ula. Yang pertama, cara pertama,
wa huwa aqalla ma yatahaqqaqu bihi ma'nal ghusl yartafi bihil itsm. Yang pertama adalah ketika sudah masuk dalam kategori mandi, Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelumnya kita sudah membahas tentang mandi. Di antara rukun mandi, mandi wajib khususnya ataupun mandi sunnah, itu adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh kita tanpa adanya yang menghalangi. Otomatis ada yang dibersihkan dari segi najis dan dibersihkan dari segi hadasnya tadi itu. Maka ketika mandi yang sudah pernah kita pelajari ketika pembahasan toharo kemarin, itu telah terlaksana ataupun kita terapkan bagi si mayit ini ketika memandikan, maka dia sudah masuk dalam kategori memandikan jenazah. Ayyuzalu ma qad yakunu ala jismihi minan najasa. Yang paling penting menghilangkan najis dari tubuhnya. Summa yu'ammimu sa'ir badanihi bil ma'. Kemudian seluruh tubuhnya itu dialiri dengan air, maka sudah dianggap mandi bagi jenazah. Ya. Tidak usah repot-repot nian Pak Bu, sudah dianggap mandi jenazah ketika ada najisnya sudah ada, mungkin ketika wafat, ketika sakaratul maut, dia bentuknya karena sakitnya sakaratul maut dalam sebuah riwayat itu menyebabkan mungkin terbuang hajat sehingga ada kotoran, maka bersihkan hajatnya. Ataupun ada mungkin luka bekas dia sakit, maka bersihkan. Nanah, darah, dan sebagainya. Malah sudah dibersihkan, kalau alirkan air, bila sudah bersih, maka sudah dianggap sebagai memandikan jenazah. Yang kedua, kaifiyatus saniyah, cara kedua, yang sempurna, wa ya akmal ma tahaqqaqu bi sunnah, yang sempurna plus sesuai dengan bimbingan sunnah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat tabi ghasiluhu mayali. Orang yang membersihkan ataupun yang memandikan tersebut hendaklah mengikuti beberapa cara-cara di bawah ini. Yang pertama, yudaul mayyit fi makan khal an murtafi kalauhin wa nahwihi. Sunnahnya Pak Bu memang kalau memandikan mayit itu ditaruh di tempat yang tinggi. Ketika ditanya, di masyarakat kita memandikan mayit itu galak ditaruh di kaki, gitu kan. Ketika ditaruh di kaki, mana yang lebih bagus, ditaruh kaki atau ditaruh di ada alat pemandian khusus untuk mayit itu, yang dia bentuknya itu turun ke bawah kan banyunya. Ya, itu kalau seandainya bapak ibu pernah jengok ranjang untuk memandikan itu khusus. Nah, itu juga bagus dilaksanakan. Penting tempat yang tinggi. Jangan dikapar ke mayit, jangan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hormati mayit ketika walaupun sudah meninggal dunia. Kasihi mayit walaupun sudah tidak merasakan. Kita mungkin menganggap bahwasanya mayit itu tidak akan merasakan sakit ataupun merasakan malu. Tetapi pada hakikatnya, karena ini sudah masuk dalam ranah ruh, ranah yang bukan di dimensi kita manusia sekarang, maka Rasul yang bakal menjelaskannya. Dan Rasul menjelaskan bahwasanya apa yang kita laksanakan itu akan berpengaruh kepada saudara kita yang sudah meninggal. Begitu juga dengan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, mematahkan tulang ataupun membuat bagian tubuh itu rusak, rasanya itu seperti 2 kali sakitnya Pak Bu, dan itu tidak dirasakan bagi kita, dan mereka tidak bisa berteriak dan sebagainya. Maka oleh karena itu tetap muliakan, hormati, dan juga kasihi orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Jadi yang pertama, yudaul mayyit fi makal khal an murtafi kalauhin wa nahwihi. Pertama, taruh di tempat yang untuk kita ataupun ranjang yang kita cucikan itu, ya itu lebih bagus, maka lemak balik dan sebagainya. Ustaz, kami menggunakan kaki, tidak apa-apa juga. Ya, itu juga memudahkan. Itu masuk dalam kategori kebudayaan kita, Bu ya. Itu membantu untuk ada yang menggunakan pisang, batang pisang juga tidak apa-apa. Mana yang bagusnya? Yang penting adalah watas ditutup tastatiru auratahu. Auratnya harus tertutup, ya. Biqamisin au nahwihi, menggunakan kain ataupun yang bisa menutupi. Aman kita ini sering pakai kain panjang khusus untuk meninggal itu, ataupun semban bahasa kita tuh Pak Bu ya, ditutup. Lagi kita bahas Pak Bu, siapa yang berhak untuk memandikan mayit ini.
Itu ada perbedaan pendapat ulama. Yang kedua, sudah ditaruh yajlisuhul ghasil alal muqtasil ma'ilan ilal wara. Mayat yang pertama sekali kalau pacak kita angkat bagian punggung sampai bagian kepalanya. Jadi kalau pacak jangan diinikannya, agak dinaikkan sedikit. Gunanya apa? Wa yasnidu ra'sahu bi yadihil yumna, diangkat tangannya misalnya ini mayit, maka diangkat cak ini dulu ya. Bi yadihil yumna wa yamuru bi yadil yusra ala batnihi, kemudian tangan kirinya ini ngusap ataupun ngurut dengan lembut dari pucuk dada sampai ke perut. Bitahamuli wa syiddatin liyakhruja ma qad yakunu fihi, supaya bapak-bapak ibu-ibu mungkin ada kotoran yang masih berada di perut tadi. Ya, dengan lembut ditekan tapi jangan kerasnya. Ditekan, tetap ditekan supaya ada tetap kepalanya diinikan. Ya, itu sunnahnya. Ya. Thumma yalipu yadihil yusra bi kharaqatin aw qaffazin wa yaghsilu sawataihi. Kalaupun seandainya ada yang kotor, bapak-bapak ibu-ibu, tangan bapak-bapak ibu di kebat dengan kain kasah ataupun dengan kain untuk membersihkan bagian yang keluar dari najis tersebut, kubul ataupun dubur tersebut. Summa yata'ahadu fammahu wa munkharihi fayunazzufuhuma. Kemudian bapak-bapak ibu-ibu ambil lagi kain yang baru, jangan yang bekas membersihkan najis tadi. Bahasa kita tuh seperti digosok gigikan, bersihkan bagian mulut dan juga bersihkan bagian giginya dengan menggunakan kain kasah ataupun menggunakan kain yang bersih dan lembut. Summa yuda'uhu kama yatawadda'ul hayy. Kemudian diwudukkan. Sudah bersih kalau najis tadi, cak kita lah Pak Bu, ibaratkan nak solat lah. Ketika kita nak solat tuh, ketika masih caknya masih sakit perut, kita buang dulu. Karena mayat tidak pacak buang dewek, kita bantu buang di perutnya, baik itu hadas kecil, baik itu kencing ataupun buang air kecilnya ataupun buang air besarnya tadi. Sudah bersih kalau kita bersihkan, kemudian mulut juga. Seperti kita nak berwuduk, kita gosok gigi ataupun bersiwak ataupun kumur-kumur. Salisan yaghsilu ra'sahu wa wajhahu. Pertama sekali dibersihkan apa? Bagian kepalanya dulu Pak Bu. Di dalam kitab fikih yang lain, bapak-bapak ibu-ibu, termasuk salah satu bentuk kita ihtiram ataupun kasih sayang kita kepada orang yang sudah meninggal, keluarga kita, kerabat kita yang kita mandikan tersebut Pak Bu, gunakan sabun, sampo yang masih sisa ataupun yang ada, yang pernah ataupun yang suka dipakainya. Jangan Pak Bu ketika dia bentuknya waktu hidup pakai sampo yang bagus. Ya, ketika mati pakai sunlight, jangan. Ya, berikan penghormatan terakhir dengan yang bagus pula. Ketika dia senang pakai sampo sunsil, maka pakai sampo sunsil juga. Pakai sabun untuk bersihkan muka, kasih cuci juga dengan sabun, menggunakan sabun muka yang bersih, yang bagus juga. Bisabunin wa nahwihi minal munazzafat. Dari yang penting membersihkan kepala dan juga mukanya. Wa yasrahu sya'rahu idza kana lahu syi'r. Kalau ada rambut, bapak-bapak ibu-ibu, cak kita mandi wajibnya memang. Ya kita keramasi dan juga kita setelah keramas itu kan kita bersihkan rambutnya, kalau panjang itu disisir dan sebagainya. Fa inna tunfa minhu syai'in a'adahu ilaihi lidafina ma'ahu. Karena kalau pacak ketika sebelum dikafani dan dikuburkan itu bentuknya supaya harum. Dan kalaupun ada yang rontok dari rambut dan sebagainya, dibersihkan juga dan dimasukkan dengan kapannya itulah. Kemudian yaksilu kamilu syaqqahul aiman mimma yali wajha. Sudah palak bersih, wajah bersih, kemudian baru bagian yang kanan. Cak mandi wajibnya. Bagian kanan, tangannya, kemudian. Nah, seperti yang kemarin sudah kita bahas Pak Bu, termasuk salah satu ketika manfaat kita meregangkan ketika habis dari sakaratul maut tersebut, gunanya ketika mandi mudah. Ya, soalnya kalau saatnya kita bentuknya sakaratul maut kita diamkan, maka agak sulit ketika mandikan, jadi kaku. Ya, kalau saatnya kita
dak lama dari sakaratul maut kita itu apa goyang-goyangkan tangan, kemudian bagian siku-sikunya kita olahragakan sedikit. Maka ketika mandinya mudah membersihkan daerah-daerah sela dan sebagainya. Summa yaksil syaqqul aiman mimma yali al-qafa summa syaqqul aisar mimma yali al-qafa aidan. Bagian pucuk ke bawah, bagian kanan, bagian kiri pucuk juga ke bawah. Zalika yu'ammimu jismihi kullu bil ma' dan siram seluruh tubuhnya. Ya. Fahazihi ghuslul ula, ini mandi yang pertama ataupun bagian siraman yang pertama. Wa yasinnu ayyukarriru mislu hadzal ghusl maratain akhirayaini. Dibolehkan untuk apa namanya 2 kali memandikan seperti yang di awal tadi itu, mulai dari kepala, kemudian muka, bagian kanan, kemudian bagian kiri. Wizalika yatimmu ghusluhu salasa marrat, sehingga sempurna 3 kali. Liyamzaj bil ma'i syai'an minal kafur fi ghuslatil akhirah. Pada akhir baru dikasih, kalau sudah mandi yang pertama lah bersinian, yang kedua itu bentuknya penyempurnaan dari yang pertama, yang ketiga baru dikasih ya wangian. Kalau nak dikasih bekas apa namanya bunga-bungaan bagus. Nak dikasih apa namanya sider juga bagus. Kalau kita di sini biasanya pakai daun jeruk purut dengan pandan. Kalau seandainya Pak Bu, bau-bau tersebut bisa menciptakan fitnah zaman sekarang Pak Bu, wangian itu mudah. Pandan, bunga kenanga, kemudian daun jeruk itu digunakan dari zaman dulu karena itulah yang paling wangi. Untuk sekarang mudah galau Pak Bu, minyak wangi murah. Yang repilan yang bentuknya itu 10.000 itulah dapat sebotol itu. Kemudian apa? Jenis-jenis wangian yang bisa dicemplungkan ke banyu juga banyak. Maka gunakan supaya menghindari fitnah dan sebagainya, Pak Bu. Kadang ada wangi-wangi dipitnah, kadang wangi-wangi tersebut ketika bau jeruk purut. Ada kawan kami itu udah galak makan mie ayam karena rasa makan wong mati katanya. Karena jeruk purut tuh ya identik dengan mayit, bau kenanga. Malam-malamnya bau kenanga. Caknya ruhnya datang malam ini. Hal tersebut bisa membuat fitnah dan sebagainya. Maka cari minyak wangi yang lain Pak Bu, yang menghindarkan fitnah, yang membuat harum mayit tersebut. Ya. Kemudian di akhirnya tadi itu disiramkan fi ghusl akhirah idza kana al-mayyit ghairu al-muhram, kalau seandainya tidak dalam keadaan muhrim, dalam keadaan ihram. Kalau seandainya dalam keadaan ihram, tidak boleh dikasih wangian. Karena wong yang ihram haji dan umroh itu mereka mulia, bangkitkan dengan kain ihramnya dan bangkitkan dalam keadaan dia berihram yang tidak berminyak wangi tadi itu. Dalil alama sabaq rawahul Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha, dari sahabat Ummu Atiyah, dakhala alaina Rasul sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nughassil ibnatahu. Suatu ketika anaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, yang wanita. Kemudian Ummu Atiyah ini termasuk sahabat yang memandikannya. Rasul tiba-tiba mengunjungi. Ighsil naha salasan aw khamsan aqsar min zalika in ra'aitunna. Kalau pacak jangan sekali, kata Nabi. Mandikan anak aku yang betina ini 3 ataupun 5. Di sini menunjukkan kalau nak memandikan, kalau pacak ganjil 2, 3, 5, 7 dan sebagainya. Atau banyak. Bima'in wa sidr, kemudian menggunakan air dan sidr. Sidr itu daun bidara. Sekarang wong Arab tuh masih Pak menjalankan sunnah Nabi, masih menggunakan sidr. Banyak di toko yang di depan IP itu, ya itu banyak itu jualan sidr bubuk ya. Ij'alna fil akhirati kapur, kemudian di akhir dicampur dengan kapur. Kapur barus dan sebagainya. Kalau kapur zaman dulu bukan cak sekarang kapur naptalin itu bukan Pak Bu. Intinya yang wangi be. Au syai'an min kapur wabda'na bima yaminiha wa mawadi'i al-wudu'u minha. Kemudian mulai dari bagian kanan, kemudian kiri, kemudian diwudukkan. Ya. Itu merupakan sunnah dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan masih banyak dalil-dalil yang lain. Kemudian di antara sunnah juga rawahul Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna rajulan waqasahu ba'iruhu wa nahnu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa muhrim. Ini tentang
yang muhrim, seorang sahabat yang wafat dalam keadaan muhrim, igsilhu bima wa sidr afaqam fi saubain, termasuk hal-hal yang dianjurkan kalau seandainya dia wafat dalam keadaan ihram, kapanilah dengan kain ihramnya tersebut, ya. Wala tamisuhu tiban wala tukhammiruhu ra'sahu, jangan dikasih minyak wangi di kapannya tersebut, jangan juga dikasih hiasan-hiasan. Fa innallahu yab'athu yaumal qiyamah mulabbadan, fi riwayati mulabbian, karena ketika orang yang ihram ini wafat, dia seperti melaksanakan ibadah haji dan umrah dan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik tadi. Jadi itu termasuk salah satu hal yang disunnahkan. Wa yajibu ayaghsilur rajul wal mar'ah mar'ah. Jadi kalau yang wafat ini wanita, maka yang wajib memandikan juga wanita. Kalau yang wafat ini laki-laki, maka yang wajib memandikan adalah laki-laki. Sekarang pertanyaan, mak mano kalau seandainya yang wafat ini seorang suami, apakah istri boleh memandikan? Mazhab Abu Hanifah ataupun mazhab Hanafi mengatakan tidak boleh. Karena ngapo Pak Bu? Seorang suami apabila sudah wafat, maka sudah masuk dalam kategori cerai mati. Yang namanya cerai berarti sudah tidak dianggap suami istri lagi. Maka dia tidak diperkenankan untuk memandikan suaminya ataupun seorang suami memandikan istrinya. Tapi mayoritas ulama mengatakan ada apa-apa, mandilah. Karena dia tahu luar dalam baik istrinya dan juga suaminya. Tetapi selain dari suami dan istri, jangan. Maka kalau seandainya seorang bapak yang meninggal, maka anak-anak kandungnya yang harus memandikannya. Ketika ibunya meninggal, maka anak-anak perempuan kandungnya yang harus memandikannya. Mana kalau tidak bisa, saudara-saudara kandung, saudari-saudari kandung dari mayit perempuan dan mayit laki. Illa anna lirrajul ayaghsila zaujatahu, dalam mazhab Syafi'i dibolehkan seorang wanita, seorang istri memandikan suaminya. Walizaujati antaghsila zaujaha, begitu juga dengan sebaliknya. Fa illam yujadil ghusl mar'a ila rajul ajnabi. Nah, mana kalau seandainya ditemukan mayat yang tidak tahu keluarga siapa, tapi kita tahu bahwasanya dia ini muslim atau dia ini tinggal dewean. Mana siapa yang berhak untuk memandikan? Fa illam yujad lil ghusl mar'a illa rajulun ajnabi. Kalau seandainya ada yang wafat ini betino dan tidak katik memandikan dari keluarganya, ataupun tidak katik nian betino kecuali ada lanang ajnabi, aw lam yujad li ghusli rajul illa imra'atu ajnabiyah saqatal ghusl. Contoh Pak, misalnya dalam kampung ini tidak katik nian betino mungkin, atau cak di kapal tu Pak, tidak katik nian betino, ya, yang memandikan, padahal dia sikok betino ni lah. Maka seorang laki-laki ajnabi, wanita laki-laki yang bukan mahramnya, tidak boleh memandikan dia. Jadi mana? Saqatal ghuslu, kata ulama. Maka memandikan mayit menjadi hilang hukumnya. Jadi diganti apa? Diganti dengan tayamum. Jadi ditayamum kebe wanita tersebut. Karena ngapo? Akan terjadi fitnah yang besar dan termasuk menghormati jenazah wanita tersebut kalau seandainya lanang yang bukan mahram memandikannya. Ya, menyentuhnya baik itu sebenarnya tidak boleh, walaupun wanita tersebut sudah meninggal dunia yang bukan mahram, apalagi sampai memandikannya. Namun dalam keadaan darurat ada lelaki, maka hanya boleh mentayamumkan mayat wanita tersebut. Jadi cukup muka dan tangannya, bagian tangannya deh. Sisanya tidak boleh disentuh dan sebagainya. Langsung kapan? Jadi itu secara singkat dalam memandikan mayat Pak Bu. Mudah sebenarnya memandikan mayat itu. Cuman ngapa kita tidak berani Pak Bu? Karena banyak khurafat ataupun mitos yang berkembang. Jangan kau mandikan mayat, agak salah mandikan ngantui kau dia. Itu yang sering membuat kita takut Pak Bu. Padahal Pak Bu, ya, di antara seluruh amalan 4 tiko ini Pak Bu,
merupakan amalan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang besar. Dalam sebuah riwayat kami jelaskan, wong yang datang bertakziah, kemudian dia datang membantu kepengurusan jenazah, mensolatkan, memandikan, mensolatkan, mengkapani, mensolatkan, atau bahkan tak usah nak tiga-tiganya, sikok takziah ngantarkan kuburan, maka dia akan mendapatkan pahala 1 kirot. Makmanon yang 1 kirot itu kajabalil Uhud, seperti besarnya gunung Uhud. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, kalau seandainya ada saudara kita yang meninggal, keluarga, tetangga, meloklah ngubur juga. Ya, Ustaz jauh bermotor. Ya. Ustaz tak pacak melok ambulannya. Ya. Melok karena apa? Ada pahala yang besar di sana. Apalagi kalau sana dia bentuknya dari salat melok nyolatkan. Kami seli jabalain Uhud, seperti 2 gunung Uhud. Apalagi memandikan, banyak niat. Apalagi dia sebagai anak memandikan orang tuanya. Pahalanya besar, dan itulah khidmat terakhir seorang anak kepada orang tuanya. Jangan galak Pak dimandikan orang lain. Kita itulah yang mandikan keluarga kita apabila meninggal dunia. Kemudian bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak pembahasan tentang syarat. Yang pertama ada syarat. Selanjutnya yaitu syarat wong yang berhak untuk memandikan mayit ini siapa Ustaz? Wong yang memandikan mayit itu cuman terpenuhi 3 syarat. Kalau seandainya 4 syarat. Kalau seandainya dia laki-laki, syaratnya dia harus laki-laki. Kalau yang meninggal perempuan, syaratnya dia harus perempuan. Yang kedua, karena yang wafat ini muslim, maka yang memandikannya pun muslim. Dikarenakan ngapo Pak Bu? Ketika memandikan mayit itu bukan hanya mengalirkan air. Ada doa-doa yang kita bacakan, Allahumma gfirlahu warhamhu. Atau kebanyakan masyarakat kita ini, walaupun tidak katik landasan dalilnya, galak bersolawat kita. Ya. Coba kalau seandainya memandikan non-muslim, ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah niat, harus niat memandikannya. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah al-aql. Dan ada tambahan ulama, hendaklah yang memandikan itu adalah orang yang udul ataupun orang yang adil. Maksudnya di sini bukan orang yang fasik, Pak Bu. Karena ngapa? Kita akan menemukan hal-hal yang mungkin di luar dari kehendak kita, ya, ataupun kehendak tersebut. Ketika memandikan keluar darah. Ketika memandikan keluar, kan sekarang tuh banyak Pak Bu di masyarakat kita sering dimasukkan dan dikait-kaitkan dengan hal-hal yang horor ataupun urusan yang dunia. Darahnya tuh keluar terus pas aku mandikan tadi tuh. Disambutlah oleh uang yang lain. Woi, itu mungkin dia galak rentenir dulu. Hal tersebut Pak Bu menjadi sebuah fitnah. Itulah termasuk Pak Bu, apakah bentuk bagian dari sunnah ketika sudah wafat itu sebagian masyarakat kita memberikan semacam iklan ataupun memberikan syahadah. Apakah Fulan bin Fulan orang yang baik? Baik. Itu merupakan bagian dari sunnah Pak Bu. Kesaksian kita bahwasanya dia memang adalah orang yang baik. Ya. Termasuk juga kesaksian yang paling penting itu adalah menjaga dan menutup nian fitnah-fitnah ataupun hal-hal yang berhubungan dengan aib yang terjadi ketika memandikan tersebut. Jangan diceritakan dan jangan disangkut pautkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan azab Allah, fitnah dan sebagainya. Ketika dia keras kakinya, oh ini memang ketika dia hidup kemarin memang keras wongnya. Itulah Allah keraskan. Tak kati hubungannya Pak Bu. Semuanya itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hendaklah yang dicari ketika memandikan mayit ini, bilalnya ini adalah orang yang adil, bukan orang yang fasik ataupun orang yang hobi menyebarkan fitnah-fitnah. Wa may yastahibbu fil ghasil ay yakuna al ghasil siqatun aminan arifan bi ahkamil ghasl. Dan juga hendaklah setidaknya minimal tahu tentang hukum memandikan. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Umar, la yaghsilu mautakum illa lima mununa. Tidak boleh memandikan mayit kecuali mereka itu adalah orang-orang yang pernah belajar, yang sudah diajari tentang cara memandikan mayit.
Dan alhamdulillah malam ini Pak Bu kita sudah belajar setidaknya minimal sedikit tentang cara memandikan mayit tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih banyak. Wa yastahibu alla yaghsilu tahta sama. Disunnahkan bapak-bapak, ibu-ibu kalau seandainya memandikan mayit itu jangan langsung di bawah langitnya. Setidaknya ada atap di pucuknya, ya. Hal tersebut sesuai dengan sunnah. Wala yahdiruhu illa mayya'ina fi amrihi madama yaghsilu fayaghsilu fil bait. Lebih bagus memang mandikan di rumah. Ya. Jangan dimandikan di tempat-tempat yang itu sifatnya umum. Mandikan di rumah, kemudian dimandikan di tempat yang tertutup. Jangan langsung ke langit langsung. Ustadz, apakah ada hal yang gaib? Tidak, bukan hal yang gaib. Karena ngapo? Sinar matahari itu akan memudahkan pembusukan mayit, Pak Bu. Kalau ditutup itu tidak akan menyebabkan mudah dalam pembusukan mayit. Apalagi masyarakat kita ini, Pak Bu, makruh, Pak Bu, hukumnya melamo-lamokan nyimpan mayit itu. Aslinya kalau seandainya wafatnya malam itulah dikubur. Tapi kita ini kan berbicara tentang pengurusan ini bukan cak zaman Nabi dulu. Nak cari kuburan, nak cari kain kapan itu kadang lemak kalau masjidnya. Tak seluruh masjid yang biasanya menyediakan kain kapan, nak beli dulu ke dekat IP sana dan sebagainya. Jadi membutuhkan waktu. Tapi setidaknya jangan sampai dilamo-lamokan mayit. Itu hukumnya makruh, disegerakan. Wa yastahibbu ayasta'ina bi ghairihi in kana fihi kifayah wa in ihtaju ila al-mu'in isti'an biman la budda lahu minhu wa yakrul hudur fi ghairil mu'inil ghusl. Banyak juga Pak Bu di kalangan kita ini, Pak Bu, mandikan mayit itu dijinguk banyak. Sudah dikasih tabir. Tapi banyak yang nak jinguk nian. Haram hukumnya kalau itu bukan muhrimnya. Misalnya ini yang wafat di seorang wanita dan yang wanitanya ini yang nontonnya ini bukan muhrimnya, apalagi lanang yang ajnabi, haram. Kan Ustadz tertutup galo tubuhnya sama baik Pak Bu. Kita ketika masih hidup dijingoi mandi bentuknya malu, apalagi dia dalam keadaan wafat, sehingga tubuhnya itu kan tidak bisa lagi nak dikendalikan. Ya, maka tidak boleh ini. Termasuk juga mana kalau keluarganya juga nonton. Kalau keluarganya masih muhrim, tidak membantu, makruh hukumnya. Cukup siapkan berapa ikut uang, ada yang memandikan, ada yang mengosoi, ada yang nyiram airnya, ada yang nyiapkan tongnya dan sebagainya. Sudah cukup itu Kalaupun seandainya nak bantu banyak, bantu ketika pengurusan kapan dan sebagainya, berbagi. Ya. Wa yastahibu alla yanzur ila sa'iri badanihi illa fi ma la budda minhu. Termasuk ketika memandikan, Pak Bu, walaupun kita memandikan bagian-bagian auratnya, tetap tidak boleh kita jinguk. Tidak, dirabo dibersihkan Ya. Karena ngapa Pak Bu? Malu juga. Mereka tuh ketika sudah wafat tuh masih malu dan kita menjaga kehormatan tersebut. Al-abdul ayaghsilal mait majanan. Kalau pacak Pak Bu, jangan minta bayaran. Wa yukrahu indal hanabila akhdhul ujrah ala syai'in al-ghusl. Kalau seandainya ada yang minta ujrah, Pak Bu, minta bayaran, kalaupun baik itu mengkapani, memandikan dan sebagainya, masuk dalam kategori makruh menurut pendapat mazhab Hanabilah. Ya, fal hammalu wal haffaru kal ghasil. Begitu juga ada yang ngangkut. Pokoknya sampai ke pengurusan akhir itu kalau pacak dapatkan pahalanya Jangan jangan mengharapkan imbalan. Ustadz, tapi itu kan memang gawean dia, memang keahlian dia. Ya sudah, berarti dia hanya mendapatkan sesuai apa yang dikasih. Pahalanya tidak dapat. Sayang, Pak Bu. Padahal di sana ada pahala besar yang diberikan bagi orang yang mengurus jenazah. Wa yastahibu inda jumhur liman ghassala mayitan ayaghtasil ba'da firaghihi min ghasrihi. Kemudian ketika sudah ngurus jenazah disunnahkan menurut mayoritas ulama untuk mandi Pak Bu, sudah ngurus jenazah. Kalau mitos kita agak termimpi katanya mendak mandi agak dipelo ida kata Pak Bu supaya bersih dan juga supaya takutnya namanya mayit Pak Bu banyak bakteri.
yang pembusukan itu kan dikarenakan bakteri. Maka ketika kita mandikan tuh takut ada bakteri-bakteri dalam tubuh kita, maka disunnahkan untuk mandi. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi, man ghassala mayitan falyaghtasil. Barang siapa yang memandikan mayit, maka mandilah setelah itu. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Hibban. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aslinya masih banyak. Tapi yang kami sebutkan tadi, Pak Bu, adalah standar minimal. Ketika sudah dilaksanakan apa yang kami sebutkan tadi, maka sudah dianggap melaksanakan memandikan mayit. Dan insya Allah diterima dan sudah lewat kewajiban pertama, yaitu memandikan mayit, dan langsung kita persiapkan ke kewajiban yang kedua, yaitu mengkafani mayit. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang kurang paham, Pak Bu? Kalau ini prakteknya, kalau ini masih teorinya, insya Allah praktek lebih paham, Pak Bu. Apalagi yang agak sulit ini dikapani. Kalau mengkapani banyak caro, Pak Bu. Kalau caro Indonesia nih digulung-gulung, gitu. Kalau caro Arab, cak biasa, tutup. Ya, tapi banyak kainnya. Ustadz, ada yang pakai peci, ada yang pakai jilbab, itu mana hukumnya? Kita bahas di pembahasan tentang ini. Tapi ada juga hal-hal yang bentuknya horopat, Pak Bu. Kami lu pernah, karena kami masih pondok, kena marah. Jadi di dalam pengurusan jenazah itu, memang disunnahkan oleh ulama, setiap mafasil, siku sini, kemudian bagian sini, bagian dagu, bagian kaki, ya, itu dikasih kapas dan dikasih kapur barus, ya. Nah, tapi itu bukan kewajiban. Bagusnya, tidak pun tidak apa-apa. Kami lu masih pondok karena belum tahu nih yang kena marah. Ini ngapu dayat katanya nih, kurang nih 14 harus katanya. Ini kau 13. Ajiku caknya ada apa-apa, ajiku Pak. Jangan katanya. Kau karena kau diazab kubur. Ay, ngeri ajiku. Karena aku diazab kubur, hanya kami buat lagi yang kapas-kapas. Kalau Bapak pernah nih, kapas-kapas itu agak dikasih tumbuhan-tumbuhan, apa kapur barus itu. Agak ditaruh di setiap siku, tangan, ada 14 yang ditaruhnya itu. Itu sunnah, tetapi bukan bagian dari kewajiban dan tidak katik hubungan dengan azab mayit tersebut. Setelah itu kami takut, Pak Bu ngurus jenazah, dagalah, agak sedikit-sedikit kena azab, sedikit-sedikit kena azab. Padahal tidak katik hubungan. Selama sudah terpenuhi tata cara yang benar dalam memandikan, atau bahkan cuman kita siram tadi, kita hilangkan najisnya, kita siram, cak mandikan biasa, cak kita mandikan anak kecil, maka sudah. Tetapi yang sempurnanya, yang kita sebutkan tadi, kita urut, ada yang kita bersihkan, mulutnya kita ini kan, kemudian kita wudu'i dan sebagainya, itu bagian dari sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang kurang paham, Pak Bu, ataupun ada yang dari pembahasan ini, atau di luar dari pembahasan ini, ataupun di luar dari pembahasan jenazah, ahlan wa sahlan. Yang pengen ditanya, Pak Bu ingat, takhirul bayan an waktu hajatihi haram. Kalau seandainya bapak-bapak, ibu-ibu pengen bertanya dan itu dibutuhkan untuk dilaksanakan secepatnya, tapi bapak ibu tunda, kata ulama, haram hukumnya. Ya minggu depan karena minggu depan itu pembahasan kapan. Jadi nah, jangan Pak Bu. Takhirul bayan an waqti hajatiha, mendakhirkan penjelasan sedangkan dibutuhkan secepatnya, itu haram hukumnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat terhadap ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Allah berikan keberkahan dan Allah berikan kebaikan dalam dunia dan juga akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.